Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Today we will discuss the reading material that we learned last week. Okay, last week we learned about social media influencers. Minggu kemarin kita belajar mengenai social media influencer, and now kita akan diskusikan especially about the text and the reading material, terutama terkait dengan tugas dan juga bahan bacaannya. Uh, in this uh, in this reading material, we ask to do the preparation task and the other tasks. We we also ask to we are requested to give the title. Selain menjawab pertanyaan, kita juga diberikan kewajiban, diminta untuk memberikan judul terhadap artikel ini. Nanti, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu sedikit. Okay, this article talks about the industry revolution 4.0 internet phenomena. Ini membahas mengenai fenomena kemajuan internet yang terjadi di masa revolusi industri 4.0. Dengan munculnya media sosial, maka muncullah sebuah peran yang namanya social media influencers atau influencer yang ada di sosial media. Tujuannya untuk marketing sebenarnya. Para influencer ini memiliki massa atau follower yang mana mempengaruhi perilaku konsumen untuk memilih mengkonsumsi barang. Oke, kita bahas mengenai preparation task-nya dulu. Soal-soal untuk persiapan memasuki materi reading. Expertise atau keahlian, keahlian jawabannya adalah C. Expert knowledge or skill in an area. Kemampuan ahli ilmu yang kemampuan dan keahlian atau skill di sebuah area atau sebuah bidang. A trend itu A. Number 2 is A. Something that is popular right now. Oke. An audience itu peserta atau hadirin atau objek gitu kan. Audience itu the people who watch or follow a following event. B, jawabannya adalah B. The people who watch or follow a public event. Example, film or konser. Itu audience, itu pemirsa. Konsisten itu istiqomah. Jawabannya ada G. Doing something in the same way over time. Melakukan sesuatu dengan cara yang sama seiring terus menerus. Catchy ini menarik. Catchy jawabannya adalah H. Attractive and easily remembered. Kayak misalnya kalau kita lihat iklan, we see the advertisement of Indomie seleraku gitu kan. Nah, itu catchy dan easily remembered. Atraktif, menarik dan mudah diingat. Ajinomoto, nah kayak gitu kan. Yang ketika di iklan ada kata-kata seperti Tokopedia, seperti itu termasuk catchy namanya. Attractive and easily remembered. To charge itu mengisi kalau di HP. Itu kalau dalam bahasa bisnisnya to ask someone to pay, meminta seseorang untuk membayar, karena membayar itu mengisi HP itu kan meminta listrik untuk masuk ke sebuah gadget. Maka charge itu meminta seseorang untuk bayar, mengenakan bayaran. Oke. Biografi ya. F. Niche ini adalah ceruk dalam dunia pemasaran atau sesuatu yang di luar dari yang dilakukan orang banyak gitu. Nomor 8 itu number 8 a specialist area. Jadi kalau kita ingin populer gitu atau ingin dalam pemasaran berhasil, we must get the niche area.
Niche itu mencari sesuatu yang orang lain beda dari orang lain. Misalnya kayak JDID itu kan, dengan sama dia dengan Tokopedia atau Bukalapak, tapi dia yang membedakan adalah JDID dia menjanjikan barang itu orisinal atau ori. Nah, itu bedanya. Jadi dia mengambil niche atau specialist area di bidang barang ori. Tuh. Kalau Tokopedia atau Bukalapak, Shopee kan semuanya masuk. Jadi JDID itu contoh niche area dalam bidang dalam penjualan. Oke, sosial media influencers, ini membaca teksnya, kita bahas sedikit. Sosial media influencer, 40% penduduk dunia menggunakan sosial media. Many of these billions itu miliar, gitu kan? Million itu juta. Miliar orang pengguna sosial media itu look up to influencer, melihat atau memperhatikan para influencer. Untuk apa? To help them decide what to buy and what trends to follow. Untuk membantu mereka membeli apa dan apa yang harus diikuti, kayak pakaian, terus gadget, ada review kayak itu, seperti itu. Review tutorial make up lah, alat-alat pakaian atau alat elektronik. Nah, itu sebenarnya tujuannya itu. Sekarang caranya, artikel ini membahas mengenai cara kita menjadi influencer. Apa sih influencer itu? Influencer is a person who can influence, orang yang bisa mempengaruhi the decision, perilaku, keputusan follower mereka. Karena apa? Dikarenakan their relationship, hubungan mereka dengan audiens, para follower atau peserta atau pengikut mereka. Their knowledge, ilmu pengetahuan dari para influencer itu dan keahlian mereka, expertise in a particular area, dalam bidang tertentu, partikular tertentu, seperti fashion, travel, atau teknologi. Jadi para influencer ini punya keahlian gitu, fashion, travel, teknologi. Jadi para pengikut mereka percaya, gitu kan, terhadap apa yang mereka reviewkan. Kayak misalnya kalau di HP itu gadget in misalnya kan, itu untuk beli gadget atau laptop atau alat elektronik, biasanya orang mengacu ke situ karena dianggap ahli orang tersebut. Influencers often have a large following of people who pay close attention to their views. Influencer memiliki banyak follower yang mana memperhatikan mereka. They have the power to persuade, mereka bisa mempengaruhi people, orang, untuk membeli sesuatu. Dan influencer sekarang, by many companies, para perusahaan sekarang melihat para influencer sekarang dilihat oleh banyak perusahaan sebagai cara direct way, cara langsung, cara cepat pada consumer hearts, untuk mempengaruhi hati atau perasaan konsumen. Brands, merek atau perusahaan itu sekarang mencari influencers yang powerful, yang berpengaruh. Powerful itu bertenaga atau berpengaruh, to market their product, untuk membantu memasarkan produk mereka. Bahkan beberapa influencer sampai dapat dibayar 25.000 US dollar untuk satu media sosial, postingan media sosial. Jadi bayangkan bagaimana orang akhirnya, no surprise, tidak mengejutkan, banyak orang sekarang ingin atau terpengaruh, ingin menjadi influencer juga. Nah, sekarang ada tips-tipsnya. Kalau kamu juga termasuk orang yang ingin jadi influencer, maka ini dia, ada 5 tips on how to do it. Tuh. Jadi judulnya nih, nanti ada pertanyaan mengenai judul. Ini judulnya 5 tips to become social media influencer. Pertama, choose your niche. Memilih spesialisasi kalian apa gitu. Ini memang ada beberapa perbedaan sedikit, pengklasifikasian. Kalau konten kreator atau YouTuber atau Instagramer itu kan ada yang memang dia membuat konten bukan untuk influencer, tapi untuk mengundang view aja gitu,